Heraklius, kaisar Romawi yang dikirimi surat Rasulullah SAW. Heraklius adalah kaisar Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium yang berkuasa antara tahun 610 hingga 641. Masa pemerintahannya ditandai dengan beberapa kampanye militer. Salah satu kemenangannya yang fenomenal, bahkan diabadikan dalam ayat Al-Quran, adalah kemenangan atas Kekaisaran Sasania di Persia. Dalam sejarah Islam, Heraklius juga dikenal sebagai Kaisar Romawi yang menerima surat dari Nabi Muhammad SAW yang berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sempat berjaya, menjelang akhir pemerintahannya, Heraklius harus menghadapi perpecahan gereja Kristen dan merelakan wilayah taklukannya jatuh ke tangan Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Heraklius? Heraklius lahir pada sekitar tahun 574. Dia adalah putra dari Heraklius the Elder, seorang jenderal Kekaisaran Bizantium pada masa pemerintahan Kaisar Maurice tahun 582 hingga 602. Setelah kemenangan melawan Bahram VI dari Kekaisaran Sasania, Heraklius the Elder ditunjuk oleh Kaisar Maurice menjadi gubernur Kartago Afrika. Pada tahun 602, Kaisar Maurice digulingkan oleh Phocas, yang kemudian menobatkan diri menjadi Kaisar Bizantium selanjutnya. 6 tahun kemudian, Heraklius dan ayahnya memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Phocas yang menuai banyak ketidakpuasan dari rakyat. Pada tahun 610, Heraklius berhasil menggulingkan Kaisar Phocas dan dinobatkan sebagai Kaisar Bizantium yang baru. Kampanye militer. Awal pemerintahan Kaisar Heraklius disambut dengan kondisi Kekaisaran Bizantium yang serba tidak stabil. Serangkaian peperangan yang membuat kekaisarannya terpuruk sempat membuat Heraklius terfikir untuk meninggalkan Konstantinopel dan kembali ke Kartago. Setelah dibujuk oleh Uskup Sergius I dan rakyat Konstantinopel, Heraklius mau bertahan dan melakukan serangkaian perbaikan. Dia kemudian memperkuat angkatan militer kekaisaran yang perlahan mulai memenangkan pertempuran melawan Persia. Pada tahun 627, pertempuran yang dipimpin langsung oleh Heraklius berhasil mengalahkan pasukan Sasania. Konon Heraklius sendiri yang memenggal kepala pemimpin lawan, Jenderal Razates, dalam pertempuran tunggal. Selain menggulingkan Khosrau II dari Kekaisaran Sasania, tentara Bizantium mendapatkan jarahan emas yang sangat banyak. Kemenangan Heraklius ini mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 4 abad antara Kekaisaran Sasania dan Romawi. Heraklius tidak hanya disanjung karena kemenangannya melawan Kekaisaran Sasania, tetapi juga atas penemuan kayu salib yang dipercaya asli tempat di mana Yesus disalibkan. Kayu salib yang pernah dicuri oleh Persia itu kemudian dikembalikan ke Yerusalem. Namun kejayaan Heraklius mulai meredup ketika pasukannya dikalahkan oleh tentara Khulafaur Rasyidin, pimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Yarmuk tahun 636. Kekalahan tersebut membuat wilayah Suriah jatuh ke tangan umat Muslim. Tidak berhenti di situ. Selama 4 tahun terakhir pemerintahannya, Heraklius tidak dapat menghentikan laju ekspansi pasukan Muslim yang membuat wilayah Mesopotamia, Armenia, dan Mesir terlepas. Selain kerepotan mempertahankan wilayah kekaisaran yang semakin banyak dicaplok pasukan Muslim, Heraklius juga menghadapi konflik internal.
Konflik ini berakar dari pernikahan Heraklius dengan istri keduanya, Martina, yang merupakan keponakannya sendiri. Kekalahan Bizantium atas pasukan Muslim kemudian disebut-sebut sebagai karma karena kaisar mereka melakukan pernikahan insest. Ditambah lagi, Kaisar Heraklius menderita sakit yang membuatnya menua lebih cepat dari usianya. Kaisar Heraklius meninggal pada 11 Februari 641 karena sakit dan kemudian dimakamkan di mausoleum kekaisaran di Gereja Rasul Suci di Konstantinopel. Heraklius dan Nabi Muhammad. Pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mulai menyebarkan Islam dari sana. Salah satu strategi Rasulullah SAW saat itu adalah melakukan korespondensi. Salah satu penguasa yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Heraklius. Isi surat dari Rasulullah SAW untuk Raja Heraklius adalah ajakan untuk masuk Islam. Dalam suratnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila Heraklius memeluk agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pahala yang berlipat ganda. Surat dari Rasulullah SAW diterima Heraklius setelah kemenangannya atas Persia. Meski berbeda keyakinan, Heraklius tidak menolak surat dari Rasulullah SAW dan mencari kebenarannya. Heraklius juga berusaha mencari seluk-beluk tentang Nabi Muhammad SAW dengan bertanya kepada Abu Sufyan, pemilik Kian Umayyah yang kala itu juga belum memeluk Islam. Kendati tidak masuk Islam sampai akhir hidupnya, Heraklius mengakui kebenaran agama Rasulullah SAW.